Ya teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, Astra Honda Motor baru aja merilis Honda CBR 250 RR SPQS atau Quick Shifter. Ini adalah bongkahan engine, cutting engine-nya gitu ya. Tapi kita agak susah juga jelasinnya. Kenapa? Karena itu banyak pasti part-part teknis yang aneh-aneh gitu ya. Kita akan lihat seperti apa perbedaannya nanti, dan tidak ada orang yang bisa menjelaskan yang lebih oke ya, kecuali ini ya sosok itu Bapak Endro ya dari TSD ya Pak, TSD AHM. Gimana Pak Endro? Kita akan jelaskan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai CBR 250 yang terbaru, yaitu di tahun 2020 di sini. Apa perbedaannya sehingga powernya bisa naik? Di antaranya adalah di engine. Di engine yang pertama kali power bisa naik ya, untuk mendapatkan perbandingan kompresi yang naik, yang tadinya 11,5 jadi 12,2, yaitu pistonnya berubah. Di domnya dia dinaikkan, kemudian bagian bawah piston itu dia kurangin. Nah, kalau bagian atasnya untuk menaikkan perbandingan kompresi, sedangkan yang di bagian bawah itu untuk mengurangi gesekan, supaya gesekan kurang. Nah, sehingga power bisa naik. Di samping itu power bisa naik, di antaranya lagi adalah dibuatnya pumping loss. Pumping loss ya, pumping lossnya adanya di silinder. Ya, di silinder bisa lihat posisinya ada di bagian sebelah sini. Maaf ya. Ya. Di sini silinder yang bagian paling bawah itu kan dia cowok dia. Nah, cowok ya. Cowakannya itu yang membuat pumping loss pada saat langkah tenaga terjadinya power, maka tekanan yang ada di bawah piston akan kebagi. Ya, sehingga turun pistonnya lebih ringan. Biasanya kalau untuk CBR yang lama itu full. Ya full. Silindernya full. Ya, yang itu kan Limanya full ada ya? bolongan itu. Bawah ya? Bawah ya? Itu kelihatan. Bolong ya. Yang nembus ke sana itu ya? Ya, yang kelihatan dalamnya, akhirnya kelihatan dalamnya. Itu kanan kiri Pak? Kanan kiri Kiri. ya, posisi kanan kiri. Sehingga tekanan yang ada di bawah piston itu dia kebuang. Pas, ya. Itu pumping loss seperti berkurang. Kemudian karena perbandingan kompresinya naik, Ya. maka di bagian pin pistonnya juga Pin. dirubah, Kelihatan di lebih sana, tebal. di sana. Nah, pin piston, Pin ya. pin pistonnya di sini lebih tebal dibanding yang sebelumnya. Pin piston yang tengah, Pin piston Ya. lebih tebal. lebih tebal. Ari yang apa itu? Pin- Nggak tahu yang mana ini. Pin pistolnya juga berubah, kemudian stang sehernya pun juga berubah. Conrod ya. Conrod ya. Conrodnya adalah nutless. Yang Nutless, nggak pakai nut ya? ya nggak pakai nut. Yang sebelumnya pakai nut, sehingga mengurangi beban. Mengurangi beban. Berarti kerkasnya udah berbeda dengan Nah, versi yang kerakasnya lama. sendiri bahannya beda. Beda, kerakasnya Beda, beda ya. kerakasnya beda. Crankshaft. Crankshaft. Crankshaftnya bahannya juga beda. Katanya lebih tipis Pak, lebih Oh ringan. enggak, Gimana? hanya bahan. Bahannya. Bahan karena power up tadi. Iya. Yang mendukung. Di samping itu juga kita akan reduce di balancernya. Balancer yang tengah itu, gigi yang gandul ya. ya, handle yang bawah yang ada gigi yang di depan Ya, itu, yang di depan. balancer diameter bearingnya diperkecil. Oh, udah kecil. Jadi Nah, lebih ringan. sehingga lebih ringan lagi. Tujuannya apa Pak? Lebih ringan karena itu tadi untuk power up ada Pikirannya lebih bagian-bagian kencang atau gimana? ya, untuk mendukung RPM yang tinggi. RPM-nya lebih tinggi lagi. Tinggi, RPM tinggi. Tetap masih 14 tapi untuk Iya. mendukung lagi. Kemudian per Clap ya. clapnya juga Spring lebih ya. pendek ya. Lebih pendek. Kan dengan tujuan tadi. Lebih pendek. Ya, Lebih ringan jadinya. lebih ringan. Klepnya lebih pendek. Nah, Jadi klepnya lebih pendek. kemudian di bagian magnet variabel ini Magnet ini variabel. juga lebih pendek. Compact. Lebih compact lagi. Ini juga ada hubungannya dengan akses slipper. Oh, slipper clutch. Iya, slipper clutch. Di sana ada si slipper clutch. Seperti itu. Ini yang mendukung tenaga di mesinnya jadi menjadi naik 3 PS ya. Ya. Nah. 3 PS. Pak, untuk nyambung yang piston tadi kan pistonnya agak dicembungin ke atas.
Untuk bobotnya gimana Pak? Untuk yang dengan- Bobotnya lebih berat. lebih berat. Oh, Lebih berat. berat. Nah, lebih berat. Ya, lebih berat. Di situ. Kemudian di Tunggu Pak, kenapa valve springnya dikecilin sehingga lebih ringan? supaya buka tutupnya lebih cepat. Oh, gitu. Tidak menghambat Untuk ya. mempercepat buka tutup ya. Ya. RPM artinya. RPM juga dia pengaruhnya ke situ. Karena RPM gedein, Ah, ah. dia dikencengin. Ya, situ. Terus di samping itu juga di sistem bahan bakar. Di sistem bahan bakarnya yaitu di intake saringan Iya. udara. Heeh. Di saringan udara yang tadinya flat, Ya, ya kan? Di bagian saringan itu kan ada plat ya. saringannya ya. Saringan itu yang dulunya adalah plat sekarang dibikin foaming. Agak belenduk ya. Belendung. Ya, seperti itu. Tujuannya Tujuannya? untuk supaya udara juga lebih bagus. Oh. Nah, kemudian di bagian saringan udara itu ada pipa atau funnel namanya. Ya, funnel itu dibikin venturi. Venturi supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar tekanannya lebih cepat. Iya. Lebih cepat. Itu. Ini untuk menaikkan engine. engine. Kemudian kalau mama Transmisi Pak. transmisi masih sama. Oh. Ya kan? Cuma kalau mau dilihat posisinya crankcase atas bawah beda dengan yang sebelumnya. Crankcase atas bawah. Beda. Oh, Nah, gimana kenapa beda ya dengan yang sebelumnya? Karena yang di motor yang SP ini ada hubungannya dengan quick shifter. Iya. Ya, Itu. quick shifternya itu di situ ada tambahan tuh, yang hitam. Yang Ya. hitam bulat itu. Terus untuk kedudukan sensor-sensor di bawah. Heeh. Jadi sensor untuk spindle gear shift, sensor untuk apa namanya drum shift, Yang mana untuk itu yang atas apa yang bawah? yang atas yang bulat Yang itu, celung dalam itu. yang paling bawah itu adalah spindle gear shift. Yang masuk ke dalam itu celung. Yang celuk itu adalah Oh. untuk sensor transmisi 1 2 3 4 5 6. Terus sensor netralnya sendiri. Iya. Kalau sebelumnya sensor netral jadi satu dengan sensor gigi. Iya. 1 2 3 sekarang terpisah. Bisa. Nah, maka dari itu kalau kenapa di CBR yang sebelumnya Iya. tidak bisa langsung plug and play dengan dipakai quick shifter untuk tipe ini? Iya. Karena salah satunya adalah di engine-nya. Nggak bisa sama sekali. Tidak bisa sama Jadi sekali. sistem quick shifternya nggak bisa dipasang di Nggak yang bisa, versi nggak plug and sebelumnya. play. Jadi ya nggak bisa. Karena susah. ini beda banget ya. Beda banget. Sensornya udah beda banget. Benar. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan versi yang lama itu mau pasang quick shifternya itu bisa Pak? Nggak bisa. Jadi Nggak itu bisa. dia Nggak pakai bisa. sensor itu mas. Karena crankcase Sensor beda. ada hubungannya dengan crankcase Crankcase, berarti sensor. harus overhaul. Iya. Ya kan ganti crankcase, ganti Ganti balancer juga. Banyak. Tadi kan banyak kan? Nah, banyak. Di samping sistem elektroniknya yaitu ECM-nya ECM. beda. ECM beda. Ya kan? Kemudian Dashboard-nya speedometer beda. beda. Nah, seperti itu. Ya. Di transmisi pak, kalau kelihatan ada beda nggak pak kalau di sebelah Transmisi ini? nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Jadi ada. slipper assist-nya itu Hanya bedanya di slipper. mana? Ya. Kalau sepeda motor yang sebelumnya bisa plug and play dengan pakai kopling ini. Oh gitu. Bisa, Jadi heeh. assist dan slipper cut ini bisa Assist, dipasang di heeh. yang Yang sober sebelumnya. yang standar. Ya. Yang biasa yang, Yang biasa sebelumnya lah. sebelumnya itu bisa. Tapi satu set ini. Satu set ya. Satu set itu. Black itu. Yang gede ini ya. Yang sampai gigi itu ya. Ya satu set. Itu dijual pak. Maksudnya secara buat pak. Spare part ada. Oh gitu. Ada komplit. Jadi satu set ini sehingga kita bisa merubah yang nama dengan menggunakan assist slipper. Assist slipper. Assist slipper. Prosesnya enggak plug and play. Plug and play. Dengan catatan ada satu set. Tidak ada hubungan dengan setup. Nggak ada. Plug and play. ECM Ya. gitu nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi plug and play bisa. Terus ada perbedaannya lagi di tuas koplingnya. Tuas koplingnya agak panjang. Tuas koplingnya di luar. Yang di luar. Oh, di luar. Agak panjang. Itu bedanya. Berarti harus ganti cover koplingnya. Cover kopling enggak? Enggak. Cover crankcase-nya enggak ya? Enggak, cover case ini enggak. Enggak juga. Enggak. Cuma yang ini satu nih, satu bulat ini. Yang di dalam. Yang di dalam, Iya. yang ada gearnya itu. Iya. Gear Dari sampai mulai yang sampai gear baut sampai ini ya. yang sampai baut ya. Baut ini. Iya. Itu satu Sama set kopling satu set Pak ya. Set kopling. Itu diganti. Bagian bawah nggak ada yang berubah pak dari Bagian yang dalam ini nggak ada. bawah sini juga nggak berubah. Enggak ada berubah. Ya, karena awalnya kan rumornya berubah yang di bagian jak Oh, oli enggak. bawah enggak ya? Enggak berubah. Sekali nggak berubah. Enggak berubah. Nah, saya dengar rasionya diubah juga di gear 1. Gear satu enggak? Tetap sama. Sama, kalau saya lihat dari ininya ada pak, perpernya tuh. Khusus di gear 1. Gear satu ya. Coba Oh. nanti kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya. apa Oke. isinya. Nah,
dengan adanya power up naik, Ya. bukan cuma sistem bahan bakar yang dirubah, tapi di bagian frame-nya juga berubah. Oh, frame juga. Ya, kalau kita lihat di bagian Oke, frame, ya, sip. ya, Oke. dari sana, maaf, mas sebentar. Frame-nya Ya, bagian frame salah satunya adalah shock depan. Oh, depannya beda. Shock depannya ini dia lebih tinggi, lebih panjang, Oh. lebih panjang 5 mili. Kenapa, Pak? Nah, lebih panjang 5 mili dan lebih keras 10%. Setengah senti ya? Heeh. Oh, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk stopping power. Oh, stopping Jadi power. karena mau powernya up, pada saat kita ngerem mendadak, dek, maka harus disupport ya. ya gitu. Kalau dengan yang tipe lama otomatis lebih lembut kan. Oh, itu perbedaannya. Nah, gitu. Nah, jadi dibikin lebih keras. Bukan sasis ya, tadi artinya hanya shock breakernya aja. Shock breaker, karena kan ini kan masuk Tapi bagian masih frame. SFF, Masih tetap cuma dibikin lebih keras 10%. Belakang gimana Pak? Ya. Suspensi? Ya, yang bagian di sini terus kenapa dibikin naik 5 cm? Iya. 5 mili. 5 5 mili. mili. Setengah senti. Kenapa dibikin seperti ini? Tujuannya adalah supaya riding positionnya sama seperti yang Yang sama. sebelumnya. Tetap Gitu. dinaikin, walaupun dipanjangin tapi dinaikin. Betul, gitu. Dan Riding position tidak berubah, tapi feel pada saat braking compression ya. ya, Pada saat betul. compressionnya berubah. Betul. Dia lebih support terhadap pengereman. Terus yang belakang pun juga sama, dinaikkan kekerasannya 10%. Tujuannya adalah Compressionnya berarti ya. ya, tujuannya adalah supaya roda belakang itu tetap support ke bawah. Oh. Gitu, menerima beban. Gitu. Karena kan dia otomatis akselerasi kan lebih kencang kan? Iya. Ya, otomatis supaya menggigit ya posisi. Jadi Gitu. perubahan dari suspensi itu karena perubahan dari power Power up. mesin. Ya. Oh iya. Nah, itu yang saya jelaskan. Nah, Pak Haji ya mengenai gitu ya? itu yang kemarin Iya. saya pernah janji. Iya. Gitu, karena banyak sekali yang perlu. Cara sasis sama sebenarnya. Sasis sama. Tapi kalau Perbedaan. engine boleh dibilang all new engine ya mirip Iya, ya. jadi seperti Jadi itu benar-benar karena nggak bisa di-swap crankshaft. sama sekali Iya. ya? Umpama nih motor yang sebelumnya mengganti piston, Ah, ya kan? Nah, piston supaya perbandingan kompresinya naik. Tapi Iya. kan crankshaftnya tidak didukung. Terus pin pistonnya tadi kan tidak didukung. Ya mungkin durasinya beda. Tapi kalau Ya. untuk pemasangan misalkan Sama tetap plug and play. plug and Plug play. and play. Untuk Cuma silindernya Pak, silinder plug and play. Plug and play. Cuma kekuatan komponen pendukungnya beda. silinder headnya untuk yang Sama. versi yang lama sama. Sama. Berarti klepnya, per klepnya itu Yang juga beda. plug and play. Ya. Flapnya sama Pak? Sama. Hanya pernya aja Pernya, ya? iya. Silinder. Camshaft juga sama semuanya? Sama. Atas semuanya. Jadi itu teman-teman sekalian, apa aja yang berubah dari Honda CBR 250 RR SP Quick Shifter langsung dari Bapak Hendro. Makasih. Ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa berguna. Terima kasih Pak Hendro. Ya, sama-sama. Pak Haji. Silakan sobat sekalian kalau masih Ya. ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa kasih ke Pak Hendro juga untuk dijawab. Oke. Ya Pak Hendro ya. Ya, Pak. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.